Selamat sore teman-teman. Sore. Ini udah saling kenal belum ya? Belum. Oke, karena tapi sebelum kita berkenalan, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, tadi kan pada belum saling kenal ya? Iya. Boleh saling berkenalan ya kita agar lebih akrab, dan juga untuk sesi konseling selanjutnya diharapkan bisa lebih akrab ya kita semua. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri ya. Saya sebagai konselor di sini. Nama saya Clara Yunita. Saya mahasiswi dari UAD, program studi BK angkatan 2022. Oke, yang selanjutnya bisa mbaknya perkenalkan nama, prodi, asal, mungkin asal tempat tinggal juga boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Ayu, dari prodi Teknik Sipil, asal Solo. Di sini ngekos atau ada keluarga? Ngekos. Mbaknya? Perkenalkan, nama saya Felicia Vinci, saya dari prodi Teknik Sipil asal Kalimantan. Di sini ngekos atau ada keluarga? Di sini ngekos. Kalau mbaknya? Perkenalkan, nama saya Selvi Widiasari dari prodi Teknik Sipil dan Kota asalnya? asal Palembang. Palembang. Di sini ngekos atau ada keluarga? Ngekos. Oh, ngekos juga. Kalau mbaknya? Nama saya Agatha, saya dari Solo. Terus untuk kuliahnya saya di Wijaya, prodi Farmasi. Oh, di sini ngekos atau ada keluarga? Ngekos. Oh, ngekos. Berarti semuanya ngekos ya? Iya. Yang dari teknik sipil ini beda angkatan atau gimana kok? Beda kelas? Kok nggak kenal? Beda angkatan. Oh, beda angkatan. Oke. Di sini konseling ini ya. Di sini kita ada beberapa asas yang bisa dipatuhi. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang dimana setiap orang yang bercerita tentang masalahnya maupun solusi yang nanti kita dapatkan semuanya tidak akan tersebar keluar. Yang dimana artinya ini kita diskusi ini hanya berada di tempat ini saja, tidak dibawa keluar. Jadinya dipastikan orang lain tidak akan tahu permasalahan yang dialami oleh teman-teman. Yang selanjutnya ada asas keterbukaan, yang dimana asas keterbukaan ini teman-teman bisa cerita leluasa dan juga tidak perlu sungkan atau takut untuk menceritakan masalahnya, karena di sini kita tujuannya untuk mencari solusi bersama ya. Yang selanjutnya di sini juga ada waktu dalam setiap sesinya. Waktunya itu sekitar 40 sampai 45 menit dalam satu sesi. Oh ya, ada yang ingin ditanyakan mengenai asas maupun waktu? Mungkin ada pertimbangan yang ingin dicapai bersama? Ada tidak? Oke. Jika tidak, saya ingin bertanya kepada semuanya, kira-kira teman-teman udah siap belum untuk memasuki tahap yang selanjutnya? Sudah. Oke, sudah siap. Oke, kalau gitu langsung saja bisa menceritakan permasalahan apa yang sedang dialami. Mungkin dari mbaknya? Kalau saya tuh kayak kadang-kadang tuh bukan suka sih, lebih ke sering banget nunda ngerjain tugas gitu. Nah nanti tuh moodnya tuh ada, tapi tiba-tiba karena mungkin main HP dulu gitu, terus tiba-tiba males banget, jadi skip terus sampai waktunya tuh mepet banget, deadline baru buru-buru banget gitu ngerjainnya. Nah dan itu membuat saya tuh tidurnya lama, begadang terus kan jadinya buat ngejar deadline. Oh, begadang ya.
distract buat main HP, terus jadi scroll kan kalau main HP, jadi lupa waktu gitu, keburu udah tengah malam baru gitu buru-buru. Oke, kalau mbaknya? Mungkin kayaknya rata-rata anak kosnya sama sih, kayak bergadang terus nunda-nunda tugas. Kayaknya hampir semuanya sama sih kayak gitu. Saya juga sama kayak mbaknya tadi, masalah saya juga kayak gitu, suka begadang nunda-nunda tugas sehingga kadang nggak tidur gitu seharian. Kalau mbaknya? Nah, masalahnya itu juga sama kayak Mbak Selfie sama Mbak Areta, kayak suka menunda-nunda terus begadang. Jadi kayak terus konsentrasinya tuh waktu di kelas tuh kurang, terus kayak malas kelas jadinya. Oh gitu ya. Kalau mbaknya? Ya sama sih kalau soal menunda-nundanya, jadi kayak menunda tugas, menunda bahkan bepergian aja tuh kayak menunda gitu. Jadi kayak misal ke kampus gitu tuh yang pada jamnya misal 9.50 gitu, sedangkan dosen memberikan keterlambatan itu maksimal 15 menit, jadinya kayak sebentar lagi gitu, terus karena deket gitu kan jadi kayak menunda gitu, terus nanti jadinya tuh waktu di jalan buru-buru, padahal kan sedang berkendara ya, jadi kayak nggak boleh buru-buru, takutnya nanti kejadian hal-hal yang nggak baik gitu. Terus ya kayak gitu sih, jadi atau enggak kayak udah bangunnya jadi kesiangan, terus nanti jadi malas buat kelas gitu. Oh, jadi permasalahannya mirip-mirip ya. Nunda tugas, terus juga begadang, terus juga kadang ada yang sering terlambat ya ke kampus. Kalau boleh tahu ini dari kalian ini apa sih yang menyebabkan kalian itu suka kayak menunda-nunda itu? Kalau dari mbak? Kalau aku lebih ke distract main HP, scroll gitu, atau Jadi, enggak nonton drakor. Utamanya itu karena sering main HP ya. Iya. Kalau mbak Selfie? Mungkin karena sama juga, pasti karena scroll HP yang pasti, terus kayak mungkin kadang itu banyak tugas yang dari dosen-dosen itu langsung gitu, jadi dalam satu hari itu karena ditunda makanya sering begadang karena langsung ngerjain banyak tugas. Kalau mbaknya? Kalau saya sih emang malas karena kayak tergantung mood gitu, kayak moodnya ada tapi males gitu, jadi ya itu sih tergantung mood. Karena mood ya. Mbak? Karena kalau aku lebih karena malamnya juga begadang gitu, jadi kayak skip kelas buat tidur gitu, buat istirahat gitu, karena malamnya kayak udah ngerjain tugas, udah apa yang sampai pagi gitu, terus nanti giliran pas kelas jadi kayak enggak gitu, atau jadi terlambat gitu gara-gara tidur. Kalau boleh tahu ini dari kebiasaan kalian yang sering menunda tugas terus kayak terlambat ke kampus itu mempengaruhi nggak sih ke akademik kalian? Seperti mungkin dosennya jadi kayak karena menunda-nunda ya ngerjainnya deadline, dan itu mungkin tugasnya tidak maksimal sehingga dosen mungkin memberikan nilai yang kurang atau bagaimana, itu berdampak tidak atau tetap maksimal kalian walaupun mengerjakannya mepet sama deadline? Kalau mbaknya? Kalau aku sih mungkin bukan berdampak ke nilai ya, tapi lebih berdampak ke kesehatan kita gitu kan, karena sering begadang terus imun kan kritik turun gitu. Itu aja. Tapi kalau nilai aman ya, tidak Sampai mempengaruhi ya. aman sampai depan. Kalau mbaknya? Kalau aku yang berdampak, nilai juga berdampak, kesehatan juga berdampak, jadi buat itu emang gak worth it banget buat begadang sebenarnya, cuman ya sangat-sangat mempengaruhi nilai lah. Kalau mbaknya? Kalau aku sih sama, kayak berdampak di nilai, terus di kesehatan juga jadi kurang, kayak ya kurang lah. Berdampak ke kesehatannya itu yang kayak gimana? Kayak suka pusing karena nggak tidur
kayak dosen jadi kayak nandain gitu, terus ke kesehatan juga berdampak. Karena kalau dari menurut aku kalau aku tidurnya terbalik gitu jadi kayak malah begadang, waktunya siang itu tidur, bangun itu rasanya udah lemas, udah kayak nggak mau kegiatan apa-apa, pusing gitu, jadi malah nggak fit badannya gitu. Oh, berarti kalian semua udah tahu ya dampak atau konsekuensi dari tindakan yang kalian lakukan selama ini. Seperti tadi ada yang berdampak ke nilai, terus ada yang berdampak ke kesehatan, yang bikin pusing, bikin lemes, kayak gitu ya. Selanjutnya saya ingin tanya, kira-kira apa sih tujuan yang ingin kalian capai dari konseling ini? Dimulai dari Mbak Agatha. Kalau saya lebih ke ingin merubah perilaku saya tadi, kayak yang sering menunda tugas itu kayak bisa nggak bisa Bisa itu ya, bisa rajin gitu ya, lebih rajin tugas. lagi, nggak Terus nunda-nunda bisa lagi gitu. pola hidupnya lebih teratur ya, ingin seperti itu. Iya. Kalau Mbak Selvi, Sebenarnya sama juga sih, mungkin bisa berubah bertahap untuk biar lebih baik lagi lah untuk kedepannya. Kalau saya sih juga sama, minta solusi dari mbaknya supaya hidup lebih baik. Iya sama sih benar-benar berubah. Tentunya biar nggak buang-buang waktu juga gitu kan. Terus dari pola hidupnya juga biar lebih sehat lagi gitu. Apalagi kalau jam tidur yang terbalik kayak gitu kan juga sangat berpengaruh ya. kira-kira kalian pernah nggak sih memikirkan sebuah rencana atau cara untuk mengatasi permasalahan kalian itu? Pernah. Dengan cara apa itu? Kayak bikin maps, misalnya minjemin waktu lebih baik, misalnya di pagi hari bisa nyicil tugas kalau ada waktu luang gitu. Bagus itu. Note itu bisa mengingatkan kita ya tentang apa yang harus kita lakukan, atau bisa juga itu membuat jadwal harian seperti itu. Kalau Mbak Selvi pernah tidak memikirkan sebuah cara? Dari saya sendiri ya belum pernah memikirkan, karena ya belum terpikirkan, jadi belum ada solusi sendiri gitu gimana merubahnya. Kalau saya sih ada kepikiran cuman di begadangnya, tapi kalau yang suka nunda-nundanya itu belum ada solusi sih. Kalau sama sih kalau aku dari begadangnya itu udah kayak kepikiran buat merubah lah biar nggak begadang sampai pagi gitu, terus di siang malah skip kelas buat tidur gitu. Kalau buat itu aku udah ada kayak pikiran gitu merubah jam tidurnya biar lebih baik, tapi kalau untuk yang terlambat gitu tuh masih susah diubah ya. Iya. Di sini saya ada sebuah video ya. Kalian tahu nggak Maudy Ayunda? Tahu kan? Kita ingin melihat nih kira-kira bagaimana sih keseharian dari Maudy Ayunda itu. Mungkin itu juga bisa menjadi sebuah motivasi ya buat kalian untuk berubah. Kalian pasti tahu ya betapa sukses atau gemilangnya seorang Maudy Ayunda ya. Sekolahnya juga ya jelas berkelas ya. Nah di sini ada kegiatan sehari-hari dari Maudy Ayunda. Mungkin teman-teman juga bisa melihat bagaimana kesehariannya. Mungkin bisa juga membuat jadwal harian untuk kalian nanti. Disimak ya. Hi curious people, Nadia Yuda here. Selamat datang di My Book List, di mana aku sharing kisi-kisi menarik dari buku untuk bangun pagi setiap hari. Dan dari buku yang punya tumpukan dan juga menunjukkan bahwa bangun pagi itu sangat penting karena memberikan anda positif dan produktif untuk sehari. Insight pertama, rahasia dibalik kesuksesan.
video keseharian ya yang bisa dicontoh dari Maudi Ayunda. Kira-kira kalian pernah nggak kayak nerapin yang Maudi Ayunda itu tadi, seperti setelah jam 8 malam itu sudah no screen, tidak memegang seperti handphone, laptop atau mungkin komputer. Jadi itu kan kalau kita terlalu sering ya menatap layar, apalagi sampai melebihi dari jam 8 itu biasanya kita akan susah tidur. Kira-kira kalian pernah nggak nerapin? Belum. Oh, berarti masih terpaku terus ya sama handphone. Mungkin itu ya salah satunya penyebab kenapa kalian itu susah tidur pas malam, dan juga itu juga membuat kalian itu susah untuk bangun pagi ya. Apalagi yang tadi kata mbaknya sering kayak terlambat ya ke kampus. Nah di sini kalian tadi apa yang kalian simak dari video ini? Boleh share bikin jadwal hariannya. ya. Kira-kira kalian setuju nggak kalau kalian membuat jadwal harian, kira-kira dari bangun pagi sampai
Maudi tadi kan olahraga dulu, atau mungkin kalau kalian masih pemula ya, jangan kayak kalau Maudi kan yoga atau itu kan, kalau kalian bisa kayak jalan kaki dulu di sekitaran kos kayak gitu selama mungkin 20 menit ya, sama kayak Maudi tadi. Yang selanjutnya baru mungkin kalau yang sarapan ya sarapan dulu, atau mungkin kalau yang mau beribadah ya beribadah terlebih dahulu. Habis itu baru yang terakhir itu baca buku sebelum kalian melakukan aktivitas yang lain. Kira-kira kalian setuju nggak kalau bikin jadwal harian? Tapi jadwal ini nanti saya minta untuk konsisten ya dilakukan selama 1 minggu ke depan. Saya tidak minta kalian melakukan seperti Maudi Ayunda ya, tapi mungkin kalian bisa merubah sedikit langkah kecil dulu yang kira-kira membantu kalian untuk bisa mungkin tidur lebih cepat, atau mungkin tidak lagi menunda tugas seperti itu. Saya bagikan kertas, nanti kalian bisa tuliskan jadwal harian kalian yang akan kalian lakukan mulai dari bangun tidur sampai kalian ingin tidur lagi. Berarti dari pagi sampai Iya, dari bangun tidur sampai kalian mau tidur lagi. Terserah ya. Iya, boleh. Yang menurut kalian bisa kalian lakukan konsisten selama seminggu ke depan terlebih dahulu. Nanti baru kita bisa tingkatkan intensitasnya di minggu berikutnya. Lanjut, Pak. Mungkin boleh coba dibacakan jadwal yang ingin dilakukan. ini di hari Minggu ya. Kalau hari-hari Senin sampai Sabtu kan saya kan ada jadwal kuliah, yang dimana jadwal kuliahnya itu beracak-acakan gitu, nggak tentu pagi atau sorenya. Nah mungkin untuk waktu luangnya bisa saya isi dengan belajar, mungkin baca-baca buku, atau olahraga pagi, atau bantu-bantu kegiatan di rumah. Nah tapi untuk hari Minggu mungkin jadwal produktifnya untuk diri saya sendiri ya seperti mau di Ayunda tadi, mungkin jam 5 bisa belajar untuk bangun pagi, yang mulai dari sholat subuh teratur gitu, yang biasanya kan saya sering kadang sholat subuhnya bolong-bolong gitu, masih bolong-bolong Karena kesiangan ya. ya. Terus jam 6 jam 7 nya mungkin untuk waktu jam 6 jam 7 bisa masak atau masak ringan lah buat sarapan. Nah jam 8 nya bisa sarapan pagi. Terus jam 9-10 bisa coba untuk olahraga seperti yang dijelaskan tadi, biar fisiknya juga bagus kan. Terus yang jam 11-12 nya habis olahraga itu untuk istirahat, sholat seperti sholat, makan siang, ataupun jam 1 sampai jam 2 nya bisa dipakai untuk istirahat tadi, tidur misalnya. Terus jam 3 sampai jam 4 itu kan waktunya asar, jadi fokuskan ke sholat asar dulu. Nah mungkin di waktu luangnya bisa belajar scroll ataupun belajar lewat online kan. Terus jam 5 sore sampai jam 6 itu sudah sholat maghrib kan. Nah bisa juga waktu luangnya untuk masak sore gitu, masak buat makan malam. Terus jam 7.30 biasanya sudah isya kan kalau di tempat saya. Nah itu fokusnya sholat isya. Terus habis sholat isya bisa dibaca, bisa diisi dengan waktu untuk baca-baca atau scroll. Bisa juga kan mungkin main HP-nya yang tadinya saya sering scroll TikTok, nah itu bisa diganti dengan scroll yang bermanfaat seperti mata pelajaran gitu. Bisa juga baca-baca modul atau Iya, baca jurnal. jurnal juga bisa ya.
Terus waktu jam 2 antara jam 9 malam sampai jam 10 itu mungkin saya kan udah capek jadi bisa dipakai untuk tidur dan istirahat malam. Kira-kira nih kalau menerapkan seperti mau di yang setelah jam 8 malam no screen lagi, kira-kira bisa tidak? Mungkin untuk perubahan terlalu cepat gitu saya belum bisa kan penyesuaiannya. Jadi saya mulai dari Yang kecil-kecil dulu ya. Oke, boleh, bagus sekali. Yang lainnya sudah bikin juga kan? Seperti Mbak Agatha ini, bagus loh tadi dia udah mulai merencanakan dari bangun pagi, subuh, terus juga bisa masak untuk sarapan, terus juga mengisi kegiatan dengan hal-hal yang positif ya. Teman-teman juga sudah bikin kan? Oke, sekarang saya mau tanya, kira-kira bisa tidak kalian konsisten melakukannya selama seminggu ke depan? Bisa tidak? By step. Kan saya tadi minta untuk yang ringan-ringan dulu ya, mulai dari hari minggunya dulu nih yang ingin benar-benar diubah secara teraturnya, sedangkan hari-hari lain karena ada jadwal kuliah kan jadinya masih sedikit ya mungkin sama seperti hari-hari yang sebelumnya ya. Saya minta kalian untuk melakukannya selama seminggu ke depan dan kita nanti akan mengevaluasi ya di minggu depan, karena sekarang juga waktunya sudah hampir habis. Sebelum ditutup nih, kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak sebelum kita mengakhiri sesi yang hari ini? mungkin dari saya cukup. Sudah cukup ya? Oke, karena sudah cukup, yang kalian yang lain? Sudah cukup? Oke, karena sudah cukup semua, mungkin bisa kita cukupkan ya pertemuan untuk sesi yang hari ini. Karena tadi kita dimulai dengan doa, alangkah baiknya kita juga tutup dengan doa ya, menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oh ya, kira-kira kalian ada waktu kapan ya? Atau mungkin mau sama kayak di hari ini? Ya, Di jam yang sama? Oh, bisa semua ya berarti? Kita ketemu lagi di minggu depan. Bisa. Oke. Baik, karena sudah cukup, mungkin teman-teman bisa pulang ya. Hati-hati di jalan. Jangan ngebut-ngebutan ya. Ya, terima kasih Kak. A few moments later. Selamat sore teman-teman. Sore. Gimana nih kabarnya? Baik. Oke. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke. Di sini kakak mau tanya nih tentang progres dari apa yang sudah teman-teman lakukan selama beberapa sesi konseling sebelumnya ya. Mungkin kayak perubahan seperti apa sih yang sudah dialami selama menerapkan jadwal atau kemarin bikin jadwal ya kita ya. Iya. Ya, itu kan sudah dilakukan ya selama beberapa minggu terakhir ya. Kira-kira seperti apa perubahannya, kakak ingin tahu ya. Bisa dimulai dari Mbak Agatha. Kalau aku kemarin kan di hari Minggu nih ya, produktifnya. Nah mungkin itu belum berjalan dengan lancar, tapi alhamdulillah udah ada kemajuan gitu, udah diterapin walaupun nggak beraturan. Kurang konsisten aja ya. Iya, Tapi tapi sudah sudah banyak ada perubahan ya. perubahan. Oke. Kalau mbaknya? Ya, saya juga sama, mungkin dengan bangunnya bisa lebih pagi lagi untuk ngelakuin hal-hal yang lebih berguna lah gitu. Memang agak sulit, cuman ya step by step aja sih. Tapi sudah mulai konsisten ya. Kalau aku sempat ada bolong karena waktu itu tugas aku lagi banyak banget, tapi besoknya udah mulai
ada kemajuan ya. Kalau aku juga udah lumayan dari kemajuannya, dari begadangnya nggak sampai yang malam-malam banget, tidurnya juga udah mulai teratur, dari tidur jam 9 terus bangunnya pagi, nggak banyak skip kelas, nggak nunda-nunda kelas juga, jadi lebih konsisten buat kelasnya. Kira-kira ada tantangan terberat nggak sih selama melakukan jadwal kegiatan selama beberapa minggu terakhir ini? Ada ya. Mungkin bisa diceritakan satu persatu. Kalau dari aku tuh kayak sulitnya itu kalau udah di seharusnya jam makan siang gitu kan, atau dan di situ tuh malah ada mungkin kayak kelas tambahan lagi gitu, terus ada juga kayak yang harusnya itu tidur di jam 9 tapi masih ada kegiatan lagi di luar gitu, jadi agak sulit buat ngaturnya, kayak antara mau ikut kegiatan atau lebih mementingkan itu dulu, karena kan harus merubah pola tidurnya juga kan, karena besoknya masih ada kegiatan lagi gitu, masih harus ke kampus juga gitu. Tapi kan itu bukan disengaja ya, Ya, tapi karena ada urusan yang ternyata mendadak ya. Iya. Oke, kalau seperti itu bisa diterima ya, karena itu kan bukan berdasarkan keinginan diri sendiri ya, jadi nggak apa-apa. Kalau aku sih dirasa malasnya aja sih, karena kan itu tuh kayak dijadwalin ya, kan masih ada rasa menunda-nunda. berarti lebih ke malasnya saja Iya, ya. kayak kalau aku lebih sulit itu buat mengurangin screen time sih. Screen time itu tantangan banget buat mengurangin biar nggak berlebihan. Tapi sudah ada penurunan, Sudah. oke bagus. Kalau Agatha, Kalau aku lebih ke sering ke distract HP sih. berarti sama ya, kayak screen time-nya masih berantakan ya. Iya, tapi udah coba menerapkan yang tadi jadi Sudah lama. mulai konsisten ya. Iya. Nah, selanjutnya kira-kira dari konseling ini hal apa sih yang kalian dapatkan seperti yang kalian pelajari itu? Kalau aku lebih tahu misalnya dari teman-teman ini yang udah tahu kayak cara mereka gitu, jadi sudah punya kayak wawasan, mungkin bisa dicoba nih cara Bisa dari teman-teman mengikuti ya. ya. Terus mungkin juga ya, kan tadi kemarin itu belum saling mengenal ya, sekarang dapat teman baru ya, jadi lebih banyak kenalannya. Kira-kira kalian bisa nggak kalau untuk konsisten nih untuk melakukan ini, jadi walaupun sesi konselingnya sudah berakhir, tapi kalian tetap konsisten untuk melakukan jadwal kegiatan ini, yang dimana ini juga kan bakal berdampak baik ya buat kalian sendiri. Bisa tidak? Bisa, insya Allah bisa. Oke. Kalian ada yang ingin disampaikan nggak sebelum kegiatan hari ini berakhir, kayak pesan-kesan kayak gitu? Mungkin dari saya juga, mungkin saya kurang apa, atau mungkin saya bagaimana, bisa kalian ungkapkan? Kalau dari saya, mungkin kesannya konselingnya itu seru, kita bisa saling kenal, yang tadinya awalnya nggak kenal jadi saling kenal, kan bisa tambah teman, terus bisa saling tahu solusi-solusi dari permasalahan kita itu kan berbeda-beda, jadi bisa dapat wawasan yang luas. Kalau tidak semua orang tuh untuk menangani masalahnya itu punya solusi yang sama gitu sama kita, kan punya berbeda-beda, jadi saling tahu gitu. Kalau saran nih, kira-kira ada saran nggak untuk konseling yang kalian inginkan itu ya seperti apa? Kalau ini kan kita di itu ya, di kontrakan ya. ya, jadi suasananya itu kurang gimana ya, terlalu tegang, nggak terlalu santai
santai, jadi kadang tuh kaku. Oh, terus maunya kayak gimana? Kita konseling di taman atau Bisa di order sambil Oh, di kayak outdoor ada- ya. Oh, bisa juga. Nah, itu bisa menjadi masukan juga ya buat saya. Nanti mungkin lain kali kalau kita ada kesempatan nih, kita ingin konseling atau mungkin ya atau kita saling ngumpul-ngumpul aja nih, kita bisa di outdoor ya. Oke, karena walaupun nih ya kita sesi konseling kita sudah berakhir di hari ini, tapi teman-teman jangan kayak ngerasa karena sudah selesai maka pertemanan juga selesai ya. Kita bisa saling menyapa walaupun di luar sesi konseling, seperti mungkin bertemu di jalan atau mungkin bertemu di pusat perbelanjaan atau mungkin yang dari UTY mungkin ketemu pas di kampus, itu bisa saling menyapa ya. Atau mungkin kalau ada masalah bisa saling menghubungi atau bisa juga kontak dengan saya ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan sebelum kita tutup sesi konseling hari ini? Sudah cukup. Oke, karena sudah cukup, bisa kita akhiri ya sesi konseling kita. Kakak ucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman sudah konsisten untuk melakukan kegiatan sesi konseling kita dari tahap ke tahap, dan juga sudah konsisten melakukan apa yang sudah dicatat, jadwal kegiatan harian. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan juga minta maaf jika saya ada salah baik dari perbuatan maupun kata. Oke, saya akhiri.